Ini meja kerja saya. Di belakangnya ada lukisan dari Mas Petrus Pernagum juga. Milestone saya, di mana saya pernah mahasiswa, kontan, ya di sini semua. Siap, kemudian jadi hari ini saya ingin tur kantor saya. Jadi kantor saya dulu ini 2 ruko, sekarang berkembang usahanya menjadi 6 ruko dan kita lagi bangun juga di sana di gedung yang baru 6 ruko. Jadi kalau jadi pengusaha kita harus ulet, kemudian kita tur kantor saya ya. Ini kantor saya. Jadi let's go. Untuk sementara kita menggunakan manual, nanti ke depan kita menggunakan teknologi dengan CCTV thermal teman-teman. Let's go. Jadi, nah ini kantor saya, ini lantai satunya. Di sini ada patung samurai. Jadi patung samurai ini patung yang saya beli di Bali karena saya suka berbau-bau samurai. Jadi saya beli patung ini. Nah di sini kita lanjut lagi, ini di sisi kopi shop saya, kayak kopi. Ini habis renovasi, jadi bentuknya seperti ini. Di sini kita ada jual kopi, macam-macam juga ada air jamu. Ini tempat kalau lagi nongkrong, kalau lagi teman-teman nyantai. Lanjut lagi, di sini kita resepsionis. Jadi kalau menerima tamu, biasa dari sini kita langsung muncul sini. Biasa kalau di sini sebelum COVID ini. Tempat-tempat mereka untuk nongkrong. Jadi ini akan direnovasi ulang untuk menjadi salah satu tempat co-working space, bisa teman-teman untuk bekerja di sini. Nah ini lagi dipasang, kemarin kita lepas teman-teman. Ini layar kemarin support dari Samsung untuk acara-acara seminar launching produk bisa menggunakan ruangan ini. Jadi nanti kita akan bongkar lagi, digunakan untuk sebagai co-working space. Nah ini ruang meeting yang biasa saya gunakan. Kemarin renovasi menggunakan Ubik Studio itu dengan salah satu pemiliknya adalah Mbak Prita. Jadi semua ini renovasi. Kontraktornya ada beliau nih. Di sini ruang meetingnya. Ini ruang meeting yang bisa digunakan untuk meeting kecil. Biasa kadang-kadang kalau ada user menggunakan untuk acara-acara meeting ataupun acara-acara seminar kecil, ruang meetingnya adalah seperti ini teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut ke lantai 2, di mana lantai 2 itu adalah ruangan saya dan juga ruangan para sales dan juga helpdesk. Oke, kita sambil jalan. Jadi di masa COVID ini memang tidak banyak orang teman-teman, tapi biasanya kalau sebelum COVID itu banyak tamu-tamu yang nongkrong di sini karena kita juga jual makanan dan minuman. Nah, ini salah satu juga lukisan yang paling saya suka, karya Petrus Pernagum, karena saya juga pencinta seni. Ini karya Mas Naufal. Jadi saya suka mengkoleksi lukisan-lukisan yang memang menyentuh di hati saya. Oke, let's go. Kita langsung ke lantai 2 ya teman-teman. Kemudian kita udah sampai ke lantai 2. Di sini setiap lantai di depan lift itu semuanya adalah karya Pak Petrus Pernagum. Di sini ada koleksi minuman saya. Ini salah satu koleksi karena saya memang suka nikmatin alkohol, jadi saya mengkoleksi beberapa sih limited seperti ini dan limited yang saya suka. Oke, di sini yang ini tempat asisten saya, satu asisten untuk sekretaris saya dan ini asisten untuk mengurusin produk-produk teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke sebelah sini. Ini juga asisten, jadi ada asisten operasional, asisten sistem dan juga untuk controller. Jadi ruangan ini dipakai untuk membantu saya
semuanya adalah asisten saya, tapi karena memang COVID jadi masuknya berjadwal ini. Nah, ini ada lukisan dari Mbak Erika, semuanya adalah superheroes. Ini dari Mas Noval. Kita lanjut. Nah, ini ruangan saya teman-teman. Ini ruangan saya. Di sini juga ada lukisan dari Pak Sriadi. Lanjut. Ini kalau kita menggunakan meeting biasa di sini. Ini meja kerja saya. Di belakangnya ada lukisan dari Mas Petrus Pernagum juga. Karena saya paling suka lukisan Mas Petrus Pernagum karena detailnya sangat dapat dan detail. Dan memang dia gambarnya adalah semua cewek. Nah, biasa kalau di sini ada ruang doa saya, jadi tiap pagi kalau saya datang itu bisa doa di sini, dan sebelum pulang saya juga doa di sini. Nah, ini semua milestone saya, dimana saya pernah mahasiswa, kontan, dan di sini semua pajangan-pajangan saya, termasuk saya memang koleksi. Di sini ada tanda tangan Mike Tyson waktu ke Amerika saya beli. Di sini kalau bisa kalau ada tamu, saya nongkrongnya di sini kalau beli, ya kan? Nah, di sini juga sama. Nah, yang paling penting di sini adalah ini adalah vision of quality saya kembali. Jadi vision quality itu adalah sesuatu yang ingin saya capai di kemudian hari. Jadi saya visualisasikan dalam bentuk gambar ini. Nah, kita lanjut ke luar ya teman-teman, kita ke ruangan sebelah. Jadi dulu waktu pertama kali usaha kantornya masih berantakan, sekarang udah mulai oke, dan kita terus rapikan terus sampai ke lantai berikutnya. Nah, jadi ini karena terpisah kita buat karena ini spesial untuk semua asistensi saya. Oke. Nah, karena masa COVID ini jadi biasanya ini penuh karena masuknya berjadwal, jadi sekarang masuknya bergantian. Jadi sebagian masuk, sebagian nggak masuk. Di sini semuanya adalah manajer, ya kan di sini. Terus kita lanjut lagi, di sini semua sales dan juga helpdesk. Di sini juga manajer semua. Kita lanjut di lantai 2 ini semua adalah sales dan juga helpdesk. Jadi semua terkait sales, ada sales B2G, sales B2B, dan sales distribusi. Nah, di sini semua kita juga ada ruang meeting di sini. Ini manajer juga di sini. Ruang meeting kita ini untuk ruang meeting kecil, hanya untuk lantai 2 aja. Di sini juga ada milestone saya. Kalau mereka meeting biasa menggunakan ruang ini dan beberapa koleksi saya. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 3 teman-teman. Oke, sekarang kita sampai di lantai 3, di mana lantai 3 ini isinya adalah semua finance dan accounting. Ini seperti biasa setiap lantai ada gambar dari Pak Petrus Pernagum. Ini asisten dari istri saya di finance. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini adalah ruang dari untuk accounting teman-teman. Ini ruang accounting semua. Karena kita kalau accounting juga pasti kerjanya seperti ini nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita sekarang ke lantai. Di sini adalah ruangan untuk GM Finance dan Accounting. Ini ruangan GM Finance dan Accounting saya memang berhubung berhubung COVID, jadi masuknya juga bergantian, ya kan? Kita lanjut lagi. Di sini adalah ruangan istri saya sebagai CFO, Chief Finance Officer. Ini ruangan istri saya. Ini jadi semua finance, accounting di bawah istri saya. Jadi ini ruang ada foto-foto keluarga saya, ya kan? Ini ruangan saya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemarin juga sama, ini ada lukisan dari Pak Petrus Pernagum. Dari Naufal Abansar. Ini saya juga salah satu pencinta seni teman-teman. Dan ini ruang meeting yang kita siapkan untuk lantai 3. Oke, ini ruang meeting yang ada di lantai 3. Nah, kita biasa gunakan untuk meeting finance dan accounting. Di sini ada ruang tunggunya teman-teman. Ya kan, ini semua adalah penghargaan-penghargaan waktu saya menjadi pembicara di beberapa seminar, ada di sini.
Dan sini kemarin kita pasang adalah pemenang-pemenang lomba komik yang saya buat. Ini juga ada. Nah, kalau di sini adalah piala-piala yang saya dapatkan selama saya bekerja di dunia IT. Di sini ada juara berapa ini adalah penghargaan yang saya dapatkan selama saya bermain di dunia IT. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sana, di sisi sebelah sana. Jadi kalau ruangan ini kalau unik bisa lihat ini ruangan finance. Seperti biasa masuknya juga terjadwal. Ini ruang finance semua. Juga di sini juga finance. Ini manager finance. Tadi accounting. Dan ini semua finance semua kemudian. Kita lanjut lagi ke sisi satu lagi adalah khusus teks. Nah, kita sudah terbagi karena perkembangan perusahaan. Jadi sekarang antara accounting, finance dan teks kita divisi yang terpisah menjadi sendiri. Di sini ada tulisannya teks. Ini untuk dokumentasi aja. Ini teks. Semua adalah tim teks yang mengurusin semua teks-teks dan restitusi kita. Ya, ini semua timnya. Kita sekarang lanjut ke lantai 4. Lantai 4 isinya apa? Lantai 4 adalah semua orang produk yang ada di Airmas Group. Oke, kemudian kita sampai ke lantai 4. Nah, ini sama juga nih lukisannya Pak Petrus Penagung. Di sini lukisan Pak Penagung. Jadi ruangan ini kita pakai untuk acara-acara seminar, acara training dalam kuantiti yang kecil. Di sini ada lukisan Pak Slamet, ya kan? Di sini ada ruang server kita. Kita lihat apakah sudah dikunci. Nah, masih dibuka kemudian. Jadi ini ruang server kita kemarin dapat support dari HPE. Ini ruang server kita. Di server ini semua lengkap. Kita lagi untuk upgrade kategori yang lebih bagus dan semuanya udah rapi dan bening. Jadi server ini untuk melayani internal kita dan mungkin ke depan kalau udah bagus kita bisa tingkatkan ke yang lebih besar. Jadi ruang ini juga akan dipakai untuk pengembangan dari ruang meeting. Mejanya masih belum jadi kita lanjut juga sama lukisan dari Pak Petrus Penagung. Jadi kita lanjut. Nah, jadi kalau ini ruangan untuk semua adalah tim produk yang ada di Airmas. Jadi di sini tim purchasing, di sini tim produk. Nah, di sini ruangannya adalah untuk ruangan kakak ipar saya yang incas di operasional. Ini masuk dalam renovasi. Juga sama nih tim produk semua. Jadi tim produk kita tuh ada beberapa divisi karena kita handle kategori banyak seperti APC, ada yang Lenovo, SP dan macam-macam produk yang kita handle untuk B2G, B2B maupun B2C. Oke, lanjut. Ada manajer di sini juga ada manajer untuk tim mobile. Jadi tim mobile sementara masuknya berjadwal, jadi renggang-renggang karena tidak semua karyawan masuk. Jadi total karyawan yang ada di sini kurang lebih 500 orang teman-teman. Ini untuk handle apa di produk SP. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sisi sebelah sini. Di sini adalah lift barang dan ini tempat musola untuk teman-teman melakukan sholat. Ini ada apa tempat musola. Jadi di sini sisi. Nah, di sini kalau lagi makan siang kemudian semua karyawan diperbolehkan untuk makan di wilayah ini. Oke, kita lanjut lagi ke testimoni dari karyawan-karyawan yang udah kerja di saya di atas 4 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini meja untuk manajer purchasing. Dan ini semua purchasing yang ada di kantor saya. Jadi semua pembelian sudah per divisi sudah kita bagi rapi sesuai dengan susunan organisasi yang kita udah buat. Teman-teman, jadi tadi udah keliling ke tour di kantor saya yang baru. Nah, sekarang kita minta testimoni dari beberapa karyawan saya yang masuk ya, karena ada yang lebih lama tapi nggak masuk. Tapi kalau Mbak Tari ini yang paling lama nih. Oke, Mbak Tari sini, perkenalkan nama, kerja berapa tahun, terus sudah pernah ke luar negeri nggak? Kemarin tempat kita
Support nggak coba? Terus kenapa kok kerasan kerja di Airmas? Saya dengan Kak Setianingsih tadi, saya masuk di sini 10 Juni 2010. Oh, sampai tanggalnya ingat ya? Ya, jadi berapa tahun udah? Udah 9 tahun 7 bulan. Oke. Terus udah pernah kemana? Kemarin saya dapat kesempatan trip ke Jepang. Jepang udah dapat ya? Oke. Kok kerasan kenapa sih kerja di Kompas? Katanya suka marah dengar-dengar. Kalau Pak itu baik hati sebetulnya. Wih, ini nanti takutnya mau menguji nih gaji minta naik gitu. Ah, pusing kepala nih ya. Cocok aja. Cocok ya? Dengan pekerjaan sama sistem yang. Oke, lanjut lagi nih. Lisa udah berapa tahun Lisa? Lisa dulu di kompetitor saya ya, di Karlin ya. Iya. Oke, berapa tahun kerja? Kerja sekitar berapa 10 ya? 10 tahun? Iya, hampir segitu. Iya. Beda 1 tahun. Beda 1 tahun ya? Iya, ya, berapa tahun Mbak? Saya 9 berarti 8? 8 tahun. 8 tahun. Terus udah pernah kemana dari Airmas? Saya udah diumrohin Udah ya? alhamdulillah. Udah pernah umroh saya? Lupa saya, beneran ini ya? Iya, saya sih senang banget loh Pak Bos, sampai saya di sana tuh kayaknya berterima kasih banget. Karena kalau semuanya nggak ada kesempatan ini dari Pak Bos, mungkin saya juga nggak tahu bisa umroh sendiri Tapi apa enggak. kenapa kok kerasan kerja? Kan tadi saya bilang, saya suka marah orangnya. Kenapa kok kerasan kerja di Airmas? Ya kan Pak Bos itu marah karena emang untuk kedisiplinan kita kan, untuk kebaikan kita sebenarnya. Tapi sebenarnya Pak Bos itu orangnya baik, terusnya low profile juga sih. Terima kasih. Wah, sampai terharu saya nih. Gitu kompetitor. Oke, lanjut Suci nih. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya, lumayan lah 4 tahun ya. Terus udah pernah ke luar negeri? Pernah waktu pas hari ulang tahun aku dapat trip ke Malaysia. Oh, lumayan ya. Kan kemarin kita total nggak salah udah hampir 100 ya, udah luar negeri mungkin. Maksudnya lokal sama internasional ya. Terus kenapa kok kerasan? Sistem kerjanya baik, terus lingkungan kerjanya juga, bapak sama ibu juga mengayomi karyawan gitu. Kadang kan banyak yang kayak atasan kayak kan baku dulu nih sama bawahan, tapi kalau bapak sama ibu tuh kayak nggak ada beda antara bawahan sama atasan. Ya kita harus selalu gitu. Makanya kemarin saya selalu bilang bahwa di atas langit ada langit. Jadi kita bisa belajar sama siapa aja. Jadi nggak boleh sombong. Oke, Savitri. Ini gemuk kan ya sekarang ya? Banyak loh. Aku waktu terakhir sebelum work from home kurus tuh. Udah berapa tahun? 3 tahun. Udah pernah kemana? Kemarin aku dikasih kesempatan sama bapak untuk ikut trip cruise. Oh, kemana itu? Malaysia nggak tahu? Singapura, Malaysia sama. Udah pernah 3 tahun udah pernah kemana itu? Luar biasa ya. Ya memang. Terus kenapa kok kerasan ini? Untuk lingkungan kerjanya di sini udah seperti keluarga. Bapak juga sama ibu perhatian dari hal kecil seperti ulang tahun kita aja. Bapak tuh aware sama kita dengan cara memberikan kue ulang tahun. Karena sebelumnya itu saya belum pernah merasakan perusahaan yang aware sama ulang tahun karyawan gitu. Tapi Bapak beda. Oke, terima kasih. Semoga selalu sehat, sukses bahagia dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ini dari saya, nanti selanjutnya akan dapat testimoni dari beberapa manajer GM saya mengenai saya yang sejujur-jujurnya. Oke, ini tour kantor saya. Terima kasih sudah nonton channel saya. Semoga menginspirasi dan ingat, menjadi pengusaha itu harus niat yang memang mau jadi pengusaha. Kalau tidak ada niat, hanya setengah-tengah, jangan jadi pengusaha. Dan harus selalu rendah hati, karena di atas langit selalu ada langit. Salam Unis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ilmi. Saya sebagai sales manager government di PT Airmas Perkasa atau Airmas Group. Saya bekerja sudah kurang lebih 9 tahun. Suka duka saya bekerja di Airmas Group, kayaknya banyakan sukanya ya, karena selama 9 tahun juga saya sudah beberapa kali ke luar negeri, terus juga udah banyak aset yang saya punya. Insya Allah sih untuk masa depan sih lebih baik gitu ya. Terus juga karena bosnya ini sangat mau mendengarkan kritik dan saran dari karyawan, itu yang bikin
enak lah gitu. Jadi kita komunikasi hubungan baik dengan bos itu sangat-sangat kekeluargaan gitu. Semoga PT Airmas Perkasa atau Airmas Group bisa terus sukses, maju, karyawannya juga tambah banyak, tambah rezekinya, sehat semua untuk Pak Basuki dan karyawannya. Salam Bengis. Hai, nama saya Heni Saragi. Saya bekerja di PT Airmas Group sudah 8 tahun. Dan posisi saya di Airmas Group sekarang sebagai General Manager Purchasing. Saya sangat senang bekerja di perusahaan ini karena memiliki atasan seperti Bapak Basuki Surojo yang sangat loyal terhadap karyawan-karyawannya. Salah satu keloyalan Pak Basuki itu adalah memberikan trip ke luar negeri ke semua karyawannya. Dan Pak Basuki juga memiliki hati yang sangat baik karena jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Di era pandemi ini Pak Basuki itu juga memberikan sumbangan yang lumayan besar ke orang-orang dan ke karyawan-karyawannya. Sukses, sehat, dan bahagia terus untuk Pak Basuki Surojo. Halo, nama saya Budi Sugiarto. Saya menjabat sebagai GM IT Solution di PT Airmas Perkasa. Saya bekerja kurang lebih 2 tahun. Selama bekerja di Airmas, saya merasakan Pak Bas ini orangnya cukup objektif terhadap karyawannya. Jadi bagi karyawan yang memang memiliki skill, memiliki loyalitas, dan bisa bekerja dengan baik, Pak Bas cukup menghargai karyawan-karyawan tersebut. Semoga PT Airmas selalu lebih baik, selalu berinovasi, jadi dapat memenuhi semua kebutuhan customer-customer di Indonesia. Sukses selalu. Saya Gita Suryawijaya, General Manager IT Development dari Airmas Group. Selama saya bekerja dengan Pak Basuki Surojo, CEO kami, menurut saya beliau adalah bisnismen yang visioner, selalu memiliki ide, inisiatif, serta challenge baru mengenai apa yang bisa kita lakukan pada bisnis yang berkelanjutan. Walaupun begitu, beliau juga tetap open mind, tetap open heart untuk menerima masukan dari timnya. Yang paling baik ketika melontarkan ide, beliau itu tidak hanya sekedar berwacana ya, karena memastikan juga semua ide tersebut dieksekusi sehingga betul-betul real dijadikan sebuah bisnis. Harapan saya Pak Basuki terus memberikan wawasan, mengarahkan serta memimpin kita semua agar bisnis Airmas Group menjadi yang terdepan serta memberikan kontribusi bagi negeri tercinta ini. Salam Bengis.